Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan pastinya semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, berjalan dengan lancar, dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke semuanya, hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Oke, tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas dengan KD 3.13, yaitu mengidentifikasi informasi mengenai kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian simak terlebih dahulu mengenai film atau cuplikan film animasi berikut ini. Aku jadi merinding ini. Ini jelas-jelas surat dari Mbak Martini ini. Gini aja bro, kita buang saja surat ini. Anggap kita tidak tahu menahu tentang surat ini. Oke, bagaimana? Cukup menarik kah? Dan apa sih tadi yang dibaca oleh kedua orang tersebut? Ya, tepat sekali. Yang dibaca oleh kedua orang tersebut adalah bentuk surat. Namun, termasuk dalam surat apakah yang dibaca tadi? Apakah surat pribadi atau surat dinas? Dan apakah sudah benar belum ya yang ditulis oleh Martini? Oleh karena itu, sekarang kita cari tahu yuk, bagaimana cara penulisan surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan surat. Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan surat. Adapun fungsi surat itu sendiri ada 4. 1. Sebagai alat bukti tertulis, seperti surat perjanjian. 2. Sebagai alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. 3. Sebagai pedoman dalam bertugas atau kegiatan. 4. Sebagai bukti sejarah ataupun kenangan. Sebagaimana yang sudah disinggung di awal, bahwa jenis surat itu terbagi menjadi 2, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Selanjutnya terdapat ciri-ciri surat pribadi. 1. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. 2. Menggunakan bahasa santai tapi sopan. 3. Ragam bahasa tergantung penerima surat. Artinya, jika surat ditujukan kepada teman, tentu bahasa yang digunakan berbeda pula dengan surat yang ditujukan kepada ibu. 4. Tidak menggunakan kepala atau kop surat. Surat pribadi terbagi menjadi 2 macam. Pertama, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Biasanya digunakan untuk seperti surat perkenalan, surat antar kerabat, surat teman, ataupun surat kepada orang tua. 2. Surat pribadi yang ditujukan kepada instansi disusun dalam bentuk resmi. Biasanya digunakan ketika melamar pekerjaan atau izin tidak masuk sekolah ataupun izin tidak masuk kerja. Silakan Ananda perhatikan dan cermati contoh surat pribadi beserta unsur surat pribadi. Padang, 2 November 2020. Sahabatku Aisyah di Jakarta. Salam rindu. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku, COVID-19 masih menghantui. Bahkan karena pandemi itu, aku belum masuk sekolah sampai saat ini.
Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kejenuhan ala Aisyah dong. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kejenuhan. Sahabat terbaikku, Zaskia Az-Zahra. Nah, unsur surat pribadi ini terdiri dari tempat dan tanggal surat, kedua alamat surat, ketiga salam pembuka. Nah, contoh dalam surat pribadi ini salam pembukanya menggunakan salam rindu atau bisa pula juga diganti dengan assalamualaikum, salam kangen, salam manis, dan lain sebagainya. Keempat, terdapat pembuka atau pendahuluan. Biasanya dalam surat pribadi ini menggunakan atau menanyakan sebuah kabar. Selanjutnya yang kelima adalah terdapat isi. Selanjutnya 6 penutup, 7 terdapat salam penutup, dan terakhir adalah nama dan tanda tangan si pengirim. Itulah ada 8 unsur surat pribadi. Selanjutnya surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Nah, dalam surat dinas dapat ditulis pula oleh pribadi atau atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Adapun ciri-ciri surat dinas, yang pertama adalah isinya berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. 2. Menggunakan bahasa baku dan efektif. Bahasa efektif ini adalah bahasa yang ringkas dan jelas atau tidak bertele-tele. 3. Menggunakan kepala atau kop surat. Selanjutnya terdapat unsur surat dinas. Silakan perhatikan dan cermati. Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Masjid Taqwa Muhammadiyah, Jalan Syekh Burhanuddin, Pakandangan 25584. Itulah yang dimaksud dengan kepala atau kop surat. Selanjutnya, Pakandangan 05 Mei 2020. Itu adalah tempat dan tanggal surat. Selanjutnya terdapat nomor, lampiran, dan perihal. Selanjutnya terdapat alamat surat. Yang kelima ada salam pembuka, yaitu dengan hormat. Selanjutnya terdapat pembuka, yaitu dalam rangka memeriahkan malam Ramadan 1441 Hijriah sampai dengan sekecamatan 6 Lingkung. Itu adalah pembuka. Selanjutnya terdapat isi. Ke-8 terdapat penutup. 9 terdapat salam penutup. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Nah, berikut penjelasan unsur surat dinas. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat itu berisi mengenai identitas lembaga atau organisasi. Yang kedua terdapat nomor surat, yaitu berisi urutan keluarnya surat. 3. Terdapat lampiran, yaitu ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran. Keempat, terdapat perihal atau hal. Biasanya berisi isi pokok surat yang ditulis secara singkat. Contoh, untuk surat undangan, maka ditulis dengan undangan, perizinan, dan lain sebagainya. 5. Terdapat tempat dan tanggal surat, yaitu berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. 6. Alamat surat, berisi alamat yang dituju. 7. Salam pembuka, yaitu berisi bagian yang berupa kata pembuka. 8. Pembuka surat, berisi pengantar untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. 9. Isi surat. Isi surat ini berisi isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. 10. Penutup surat, yaitu sebuah harapan dan ucapan terima kasih. 11. Salam penutup, berisi ucapan rasa penulis surat. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan, berisi nama lengkap, jika ada gelar maka ditulis gelar dan tanda tangannya. Nah, itulah penjelasan dari unsur surat dinas. Lalu, apa sih yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas? Surat pribadi itu, isi suratnya berisi keperluan pribadi, sedangkan surat dinas, isi suratnya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua, surat pribadi itu menggunakan bahasa sehari-hari, santai tapi tetap santun. Sedangkan surat dinas menggunakan bahasa baku dan efektif. 3. Surat pribadi tidak terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal surat. Sedangkan dalam surat dinas,
itu terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal. Nah, itulah beberapa pembahasan kita mengenai surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih telah mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Salam cinta bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.